حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan pada kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis ada satu kisah yang sangat menarik. Kisah dari dua orang sahabat. Yang pertama namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ada yang tahu siapa ini? Abdullah bin Abi Quhafah. Ada yang tahu siapa ini? Hah? Ini nama aslinya nih. Nama terkenalnya bukan ini. Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa? Nah, sirahnya merah semua nih, Masya Allah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Nama aslinya Abdullah, nama ayahnya Abu Quhafah. Terkenalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cerita dari Abu Bakar As-Siddiq dengan satu orang lagi sahabat yang bernama Hanzalah. Yang bernama Hanzalah bin Abi Amir. Ceritanya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjalan di tengah jalan bertemu dengan Hanzalah. Maka Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Kalau kita biasa ditanya gimana kabarnya, sehat, betul ya? Hanzalah menjawab dengan jawaban yang mengejutkan Abu Bakar luar biasa. Ketika ditanya bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Hanzalah menjawab, "Nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi munafik wahai Abu Bakar. Kaget Abu Bakar, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau katakan? Nah, kata-kata munafik ini berat ya, Pak. Perhatikan nih. Tapi banyak dari kaum muslimin yang menyematkan kata-kata munafik ini kepada sesama muslim dengan gampang. Boleh nih, sembarangan. Karena itu ketika Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah jadi munafik wahai Abu Bakar. Kaget. Ada apa? Apa yang kau katakan ini? Ya sembarangan perkataanmu ini maksudnya. Maka Hanzalah menjelaskan kenapa dia bisa mengeluarkan statement itu dari lisannya. Hanzalah berkata, "Ya Abu Bakar, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yudzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'yi 'ain." Wahai Abu Bakar, ketika aku duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang neraka dan surga, bahkan seakan-akan neraka dan surga itu di depan kedua pelupuk mata kepala. Perhatikan nih, ini majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis ilmu yang benar. Majelis ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirat. Majelis ilmu yang meningkatkan iman dan takwa kita. Majelis ilmu yang menjadikan seseorang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dia Hanzalah. Ketika aku di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang neraka dan surga, seakan-akan neraka dan surga itu di depan kedua pelupuk mata kepala. Walakin ya Hanzalah, idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Tapi ketika aku keluar dari majelis Nabi,
Aku kembali kepada duniaku, perdaganganku, keluargaku, anakku, istriku. Maka aku lupa itu di majelis Nabi itu. Jangan-jangan aku sudah munafik. Kok beda hatiku, imanku ketika di majelis Nabi sama di luar majelis Nabi. Ternyata ini persis seperti kita ya. Betul? Betul ya, ikhwan? Jangan nggak mau ngaku antum, Masya Allah. Ketika kita di majelis di majelis ilmu, Masya Allah, iman kita naik tuh. Dan itu iman yang disebutkan. Yang namanya iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika di majelis ilmu, Masya Allah, naik gunung, Masya Allah. Selesai majelis ilmu, apa yang terjadi? Turun gunung, bahkan nyungsep ke sumur, subhanallah. Alhamdulillah, perhatikan luar biasa nih. Merasakan imannya berbeda ketika di majelis Nabi dan di luar majelis Nabi. Abu Bakar Siddiq ketika mendengar seperti itu, apa kata Abu Bakar? Wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah, wahai Hanzalah, aku merasakan apa yang kau rasakan juga. Subhanallah. Dua-duanya berarti apa? Dua-duanya menghisap dirinya berarti. Mengintrospeksi dirinya. Memuhasabah dirinya. Karena nggak mungkin Hanzalah dan Abu Bakar bisa merasakan perbedaan iman ketika di majelis Nabi dan di luar majelis Nabi, kecuali ketika mereka memuhasabah diri mereka masing-masing. Disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah memuhasabah diri. Maka datanglah dua orang ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan permasalahannya. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Hanzalah sudah jadi munafik. Ada apa kata Nabi SAW? Maka disebutkan seperti yang disebutkan kepada Abu Bakar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri." Seandainya engkau bisa terus beramal dan terus bisa mengingat-ingat sebagaimana engkau di majelisku, la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Maka para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian semua di jalan-jalan kalian dan di tempat tidur kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat demi sesaat. Ada saatnya ketika seorang menuntut ilmu, ada saatnya ketika seorang bersama keluarganya. Ada saatnya ketika seseorang ibadah kepada Allah, ada saatnya seseorang ketika mencari dunia, dan seterusnya. Syahid dari bahasan kita dari kisah ini, ikhwan, yang akan kita angkat pada kesempatan berbahagia ini, bagaimana seorang muslim dan muslimah pentingnya dalam masalah muhasabah, mengintrospeksi dirinya, mengoreksi amal-amalnya, memuhasabah dirinya, ikhwan. Kita tidak akan pernah menyadari kekurangan dalam diri kita kecuali ketika kita memuhasabah amalan-amalan kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, hidayah dari Allah untuk terus bisa istiqamah di jalan Allah, kecuali salah satu caranya adalah memuhasabah amalan kita. Mengintrospeksi diri kita. Bagaimana amal-amal soleh saya? Bagaimana amal-amal keburukan saya? Dan seterusnya. Di sini pentingnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 dan juga 19. Saya mau tanya sebentar. Surat Al-Hasyr urutan keberapa dalam Al-Quran? Nah, mana contekan? Nah, buka aplikasi Quran itu. Surat Al-Hasyr urutan keberapa dalam Al-Quran Al-Karim? Saya tungguin apa dapat. Al-Hasyr. Jauh lagi tuh, subhanallah. Dari satu nggak ketemu, dua, berapa? 59, Masya Allah. Surah 59 ayat ke-18 dan juga 19. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wattaqullah, ittaqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kalian melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla dengan tegas untuk memuhasabah diri kita nih. Karena Allah dengan tegas mengatakan wal tanzur, fi'il amr di situ, kalimat perintah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Hendaklah setiap diri kalian melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Wattaqullah. Bertakwa kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'amsahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri dan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Lihat. Allah menyebutkan orang-orang yang lupa akan memuhasabah dirinya bisa termasuk golongan orang-orang yang fasik. Karena Allah memerintahkan dalam ayat ini dengan tegas, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kalian melihat apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Itu hari akhirat. Karena itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang cerdas adalah seseorang yang mengejar sesuatu yang pasti, ikhwan. Ini seorang yang cerdas, mengejar sesuatu yang pasti. Antum biasanya ngomong ke anak-anak antum, kalian harus semangat belajar supaya cita-cita kalian itu bisa tercapai. Boleh, silahkan. Tapi berapa banyak kita lihat orang tua yang menasehati anaknya tentang umur dan akhirat, perkara akhirat, hanya waktu sisa aja dia berikan. Perhatikan baik-baik. Padahal misal, ketika anak itu mengejar cita-citanya, sekolah rajin luar biasa, kuliah mungkin rajin luar biasa, dapatkan apa yang dia cita-citakan, inti dari cita-cita itu mau apain? Mau bahagia. Betul? Pertanyaan besarnya adalah, apakah Anda yakin secara pasti ketika anak Anda mengejar cita-citanya, dalam masalah dunia ya, kemudian dia dapatkan dunianya, anak Anda pasti akan bahagia? Pasti, ikhwan? Nggak ada yang pasti, betul ya? Namanya juga usaha, Pak Ustadz. Boleh, silakan selama itu sesuatu yang halal. Kan gitu ya? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin Anda akan mati? Hah? Semua agama ketika ditanya ini pasti jawabannya apa? Yakin. Taib. Mana orang yang cerdas? Orang yang mengejar sesuatu yang pasti akan dia dapatkan atau orang yang mengejar sesuatu yang belum pasti dia dapatkan? Tadi contoh, cita-cita masalah duniawi. Dia kejar luar biasa berharap akan dapat. Boleh? Boleh, silakan selama itu halal. Loh, yang kedua ini, yang sesuatu yang pasti, kenapa kita kejarnya malas-malasan? Apa itu? Umurul akhirat, perkara akhirat. Kematian, alam kubur. Kita akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Kita akan disidang di yaumul hisab. Kita akan ditimbang di mizan. Ada mizan hasanat wa sayyiat. Kita akan melewati sirat yang terbentang di atas api neraka jahanam. Dan ujungnya hanya dua, neraka atau surga. Itu pasti semua, ikhwan. Pasti jelas. Pertanyaan besarnya, apa amalan kita yang sudah kita kejar mengejar sesuatu yang pasti tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul mu'minina akyas? Siapa orang mukmin yang paling cerdas, paling jenius, wahai Nabi? Apakah Rasul mengatakan orang yang IQ-nya tinggi di atas rata-rata? Tidak. Apakah Rasul mengatakan orang yang mengejar dunianya sampai dapat kekayaan, jabatan hebat? Tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang mukmin yang paling cerdas, yang paling jenius adalah orang-orang yang paling sering mengingat kematiannya. Hasilnya apa? Lanjutan hadis itu. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Sehingga ketika dia sering mengingat kematian, dia paling bagus mempersiapkan untuk amal setelah kematian. Allahu Akbar. Karena dia sering ingat kematian nih, oh saya sedekah. Sering ingat kematian, saya harus banyak sholat. Saya harus banyak puasa sunnah. Saya harus ini, saya lihat. Ini harus wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yang paling terbaik persiapannya untuk menghadapi alam setelah kematian. Ulaikal aqyas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang jenius. Kenapa? Karena mereka mengejar sesuatu yang pasti mereka akan dapatkan, ikhwan. Sekali lagi di sini, bukan berarti seorang tidak boleh mengejar cita-citanya masalah duniawi. Silahkan, nggak terlarang selama itu sesuatu yang halal. Tapi jangan lupakan yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Bagaimana akhirat kita. Karena kita diciptakan di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan utama. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah,
kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ini tujuan inti kita diciptakan di atas muka bumi ini. Jangan sampai tujuan inti ini, tugas mulia yang Allah berikan ini malah lupa kita. Kenapa? Karena senang bermain dengan dunianya, lupa akan tujuan intinya. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan beberapa keutamaan atau manfaat dari muhasabah. Untuk apa ini? Untuk memotivasi diri kita. Untuk menjadikan pelecut bagi diri kita untuk sering memuhasabah. Jadi muhasabah ini, ikhwan, bukan cuma akhir tahun atau awal tahun. Itu tuh buku mungkin perusahaan, betul ya? Buka buku lagi baru. Tapi muhasabah ini kata para ulama harusnya setiap saat kita lakukan. Dan nanti kita akan sebutkan di akhir bagaimana cara muhasabah. Nah, sebelumnya kita akan sebutkan apa manfaat muhasabah untuk motivasi diri kita untuk sering muhasabah. Yang pertama, kata para ulama, manfaat muhasabah yang terbesar adalah meringankan hisab kita nanti di hari kiamat. Meringankan perhitungan hisab kita di hari kiamat. Ini manfaat muhasabah yang pertama. Bahkan yang paling utama, Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum Allah tabaraka wa taala menghisab diri kalian nanti di yaumul qiyamah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum Allah azza wa jalla menimbang amal-amal kalian nanti di hari akhirat. Subhanallah. Kemudian beliau membacakan firman Allah azza wa jalla di dalam surat Al-Haqqah, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Surat Al-Haqqah ayat 18. Pada hari itu kata Allah azza wa jalla, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah azza wa jalla. Lihat, Umar bin Khattab mengatakan apa? Hisab diri kalian, introspeksi diri kalian, muhasabah diri kalian sebelum Allah azza wa jalla menghisab diri kalian nanti di hari akhirat. Kenapa? Karena orang-orang yang menghisab dirinya di atas muka bumi ini, orang-orang yang memuhasabah dirinya di atas muka bumi ini, maka insya Allah Ta'ala penghisaban di hari akhirat akan jauh lebih mudah dia jalan. Tapi orang-orang yang lupa dan lalai untuk menghisab dan introspeksi amal-amalannya di atas muka bumi ini, maka fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri ketika dia termasuk golongan hamba-hamba Allah yang merugi nanti di hari akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kalau masalah dunia saja, pasti ada auditnya, ikhwan. Betul ya? Untung di perusahaan ini ada auditnya. Audit biasa per apa, ikhwan? Per tahun, per bulan? Hah? Per tahun. Ada yang per tahun, mungkin ada yang per 6 bulan, ada yang per bulan, dan seterusnya. Itu masalah apa? Masalah duniawi. Ini kemana uang ini? Ini kemana ini? Ini kemana ini? Tapi sudah auditnya. Kita di atas muka bumi ini, Fan, Allah Azza wa Jalla akan tanya 1 detik umur kita di atas muka bumi ini. 1 detik, bayangkan umur kita di atas muka bumi ini, Allah Azza wa Jalla akan tanya di hari akhirat. Untuk apa kita pergunakan 1 detik itu? Sehingga nanti di hari akhirat, berapa banyak orang-orang yang ingin kembali ke dunia, mau apa? Mau beramal saleh. Amal saleh yang dahulu mereka nggak kerjakan di atas muka bumi ini. Salah satu sebabnya kenapa? Karena mereka nggak memuhasabah dirinya. Karena mereka tidak mengintrospeksi amal-amalannya di atas muka bumi ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, surat 35, ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka penghuni neraka akan berteriak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka minta kepada Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami ingin beramal amal-amal yang dahulu kami tinggalkan di dunia ya Allah. Ini kami ingin beramal saleh. Kami ingin salat, kami ingin puasa, kami ingin zakat, kami ingin sedekah, kami ingin nuntut ilmu dan seterusnya. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, usia kalian bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Subhanallah. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Waja'akumun nadhir. Telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah hari ini azab Allah Azza wa Jalla, tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik.
Ya, perhatikan baik-baik. Mereka penghuni neraka ingin keluar ke dunia, ingin dikembalikan oleh Allah, ingin keluar dari neraka dan dikembalikan ke dunia, hanya ingin beramal saleh. Kemana mereka ketika di dunia ya? Kemana mereka ketika di dunia? Jauh dari sholat, puasa, zakat, sedekah, nuntut ilmu, dan seterusnya. Kepenyesalan yang sangat luar biasa besar nih ketika seseorang di neraka menjadi orang-orang yang merugi dan menyesal. Ikhwan. Salah satu sebabnya apa? Karena mereka jarang dalam memuhasabah dirinya, bahkan gak pernah mengintrospeksi amal-amalannya di atas muka bumi ini. Ini yang pertama, ikhwan. Manfaat muhasabah yang pertama, meringankan hisab bagi diri kita di hari akhirat nanti. Manfaat yang kedua, ikhwan. Manfaat yang kedua dari muhasabah, selalu bisa mendapatkan hidayah taufik atau hidayah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang selalu muhasabah, ikhwan, Allah Azza wa Jalla akan terus berikan hidayah, hidayah, petunjuk, tunjuk kepada dirinya untuk selalu mengarah kepada kebaikan, untuk selalu berjalan di atas jalan ketaatan, jalan ke surga Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang rajin muhasabah. Ikhwan, saya mau tanya, antum berdoa kepada Allah yang paling sering doa minta apa? Jujur. Nah, doa sama Allah yang paling sering antum doa minta apa? Rizki, betul ya? Kayak pura-pura lagi ngomong insya Allah. Yang pertama apa? Rizki. Yang kedua apa? Rizki lagi, betul. Yang ketiga apa? Rizki lagi, subhanallah. Bukan nggak boleh, silahkan ya. Tapi apa? Ada banyak doa yang harus kita minta sering kepada Allah selain rizki tersebut. Salah satunya apa? Hidayah, petunjuk. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, hidayah, petunjuk. Wat-tuqa, dan ketakwaan ya Allah. Wal-afaf, dan kesucian jiwa sehingga nggak melakukan dosa. Wal-ghina, dan juga kekayaan hati. Salah satu yang pertama Rasul minta apa? Hidayah. Bahkan 17 kali kita dalam sholat kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Minta apa itu? Hidayah. Betul ya? Minta agar Allah Azza wa Jalla tunjuki mana jalan kebenaran ya Allah. Yang kedua, minta agar Allah berikan kemudahan kita mengikuti jalan kebenaran. Itu hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu kita bisa dapatkan ketika kita sering memuhasabah diri kita. Kenapa? Karena orang yang melihat selalu memuhasabah dirinya, maka dia insya Allah Ta'ala Allah akan selalu berikan taufik tuh. Oh, kekurangan ente di sini, yang harus diperbaiki di sini, yang harus ditingkatkan di sini, yang harus dipertahankan di sini. Itu orang yang muhasabah. Itu orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, subhanallah. Tapi bagi orang-orang yang lupa dan lalai dari muhasabah, jangan kaget loh ternyata Allah nggak berikan hidayah taufik bagi dirinya. Ya. Ini keutamaan kedua. Allah Azza wa Jalla akan terus berikan hidayah taufik kepada dirinya untuk menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, di antara keutamaan muhasabah yang ketiga, para ulama mengatakan menjauhkan diri dari sifat sombong, ujub, takabbur ya, Pak. Orang-orang yang selalu muhasabah, dia akan melihat apa? Ya Allah, dosa saya masih sebanyak-banyaknya, luar biasa. Amalan saya masih berantakan, hisab saya masih menegangkan nanti di hari akhirat. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan terus dalam apa? Dalam kebaikan. Nggak pernah sombong, nggak pernah ujub, bangga akan dirinya, nggak pernah meremehkan orang, nggak pernah takabur, nggak pernah kibir dan seterusnya. Karena Allah Azza wa Jalla terus berikan hidayah kepadanya untuk dirinya muhasabah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasanya. Karena itu seorang ulama yang bernama Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala berkata, Lau lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad. Seandainya dosa itu memiliki aroma bau, maka tidak ada orang mau duduk dengan diriku. Allahu Akbar. Ini luar biasa nih. Kalau antum baca bagaimana biografi Imam Muhammad bin Wasi', luar biasa. Zahid, wara', orang yang sangat zuhud, orang yang sangat wara', atau wara' ya. Meninggalkan segala sesuatu yang ditakutkan ada hukumannya di hari akhirat. Jadi jangankan orang ini melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat aja nggak berani deketin orang ini. Ini Imam Muhammad bin Wasi'. Jadi ini ciri khas ulama nih. Amal mereka luar biasa banyaknya, tapi merasa takut kepada Allah. Dan ciri khas sebaliknya, orang-orang yang nggak bertakwa kepada Allah, amal keburukan mereka banyak, tapi merasa aman dari adab Allah. Lihat ini, subhanallah.
A'udzubillah min dzalik. Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad. Kalau seandainya dosa itu memiliki aroma bau, kayaknya nggak ada orang mau duduk dekat dengan diriku. Bayangkan. Kalau kita buat dosa tiba-tiba ada baunya nih, Pak. Buat dosa lagi tambah bau, buat dosa lagi tambah bau. Nggak ada orang mau duduk dekat dengan kita tuh. Makanya ketika orang memuji kita, orang senang sama kita, itu bukan karena kehebatan kita, tapi kehebatan Allah Azza wa Jalla menutupi dosa-dosa kita. Kalau seandainya mereka tahu, manusia tahu bagaimana dosa kita, Allahu Akbar. Mereka mungkin akan melempar kita dengan pasir. Itu disebutkan para ulama. Ini hebatnya para ulama. Jauh dari sombong, ujub, takabur dari dirinya tidak. Selalu merasa dirinya kurang dari beramal saleh dan seterusnya. Itu yang melecutkan diri mereka untuk tambah lagi beramal saleh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Ketiga apa empat? Hah? Ketiga. Yang keempat. Di antara keutamaan atau manfaat dari muhasabah, seseorang akan bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dan benar di atas muka bumi. Nah, ikhwan, para ulama mengatakan seorang yang qalbun salim, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang sangat pelit, tapi bukan kepada hartanya. Sangat pelit kepada waktunya. Sangat pelit kepada apa? Waktunya. Di dalam hadis yang sahih, Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Di dalam mimpinya ada dua orang kakak beradik yang masuk Islam dari suku Bani Bali, datang dari suku Bani Bali. Suku Bani Bali ini suku Qadha'ah di luar kota Madinah, datang ke Madinah menyatakan keislamannya kepada Nabi. Dari dua orang tadi, dua orang kakak beradik itu, yang satu giat beribadah. Bahkan yang giat beribadah ini ikut jihad dan mati syahid di jalan Allah. Saudaranya yang satu lagi, masih Allah berikan jatah umur 1 tahun di syahid bahasan kita. Masih Allah berikan jatah usia 1 tahun setelahnya baru meninggal. Dua orang ini tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Makanya yang menyeriwayatkan di sini adalah Talha bin Ubaidillah. Ketika dua orang ini meninggal, Talha dimimpikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam mimpinya, dua orang kakak beradik ini di depan pintu surga. Keluar satu orang dalam surga, mempersilahkan masuk terlebih dahulu orang yang terakhir meninggal. Berarti ibadahnya biasa aja. Tapi masih Allah berikan jatah usia berapa? 1 tahun. Kemudian keluar lagi orang tersebut, mempersilahkan orang yang giat ibadahnya dan mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Keluar lagi orang itu mengatakan kepada Tolha, pulang kau belum saatnya masuk sini. Karena Tolha belum meninggal. Maka mimpi ini diceritakan kepada para sahabat lah di kota Madinah. Viral lah mimpi ini di kota Madinah. Sampailah ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak sembarangan. Ketika Rasul sampai ke telinga, Rasul membenarkan atau mendustai kan kita. Ternyata Rasul membenarkan. Para sahabat terkaget-kaget. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bisa? Yang pertama lebih rajin ibadahnya, bahkan mati syahid di jalan Allah. Rasul mengatakan min ayyi dzalika ta'jabun? Dari mana kalian heran? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua itu masih Allah berikan jatah usia 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Kemudian apa? Ketika 1 tahun tersebut, wa adraka Ramadan. Syahid pesan kita. Dia mendapatkan bulan Ramadan, fasamahu, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Betul ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Kemudian salat sekian dan sekian rakaat dalam 1 tahunnya. 1 tahun kita bisa mensujudkan kepala kita kepada Allah ribuan kali ya. Betul ya Rasulullah. Betul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Perbedaan jarak antara kedua orang itu di surga, perbedaan jaraknya antara langit dengan bumi. 1 tahun ya. 1 tahun, bayang. Syahid dari bahasan kita apa? Umur, usia itu luar biasa pentingnya bagi setiap muslim. Jangan kita hamburkan sia-sia, apalagi di dalamnya ada unsur dosa. Sayang. Karena Allah Azza wa Jalla akan tanya kepada diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan apa? An umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan jatah umurnya di atas muka bumi ini. 1 detik Allah tanya untuk apa kita habiskan jatah usia kita di atas muka bumi ini.
Orang yang selalu muhasabah dirinya, muhasabah amalannya, orang ini akan Allah berikan taufik untuk bisa menjaga waktunya dengan baik dan benar. Karena dia tidak mau menghambur-hamburkan waktunya di atas muka bumi ini dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, apalagi di dalamnya ada unsur dosa. Nggak mau dia. Salah satunya Ramadan, ikhwan. Jangan sia-siakan 1 detik Ramadan ini, subhanallah. Karena kita nggak tahu sama sekali. Maka Allah Azza wa Jalla akan kembalikan lagi kita bertemu dengan Ramadan atau tidak. Bahkan untuk Ramadan sampai akhir saja kita nggak tahu umur kita sampai akhir atau tidak. Gitu. Kita perhatikan baik-baik. Yang terakhir, yang kelima, masih banyak pada kiatnya, tapi mudah-mudahan 5 ini cukup. Manfaat dari muhasabah apa? At-taubatu ilallah. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika orang muhasabah, pasti dia akan melihat dosa-dosanya. Nggak mungkin dari kita nggak ada dosa, Ikhwan. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu selalu melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka muhasabah salah satu yang luar biasa paling besar, salah satunya adalah menghasilkan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini paling tidak 5 manfaat dari muhasabah dan masih banyak pada kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara muhasabah Pak Ustaz? Kalau saya mau muhasabah, mulainya dari mana? Kan gitu ya? Nah, disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, cara muhasabah. Yang pertama, mengoreksi diri kita dari hal-hal yang wajib, kemudian setelah itu yang sunnah. Ini yang pertama. Mengoreksi diri kita, memuhasabah amalan kita dari hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita, setelah yang wajib, kemudian yang sunnah. Contohnya yang wajib apa? Yang paling besar? Hah? Di mana-mana pasti jawabannya ini, sholat. Gitu. Rukun Islam pertama apa? Syahadatain. Berarti yang paling pertama harus kita introspeksi apa? Tauhid kita. Akidah kita gimana kan gitu. Nggak ada gunanya sholat kita ribuan rakaat kalau akidah kita besar. Betul ya? Sholat kita mau sebanyak apapun, tauhid kita rusak. Na'udzubillah min dzalik kan gitu. Maka ilmu tentang akidah kita coba lihat gimana. Ilmu tentang tauhid kita gimana. Pelajaran tentang tauhid kita gimana. Sudahkah kita menghatamkan ke kitab-kitab akidah, kitab tauhid, mempelajarinya. Karena akidah ini luar biasa kunci surga ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Tauhidullah. Subhanallah. Baru setelah itu kemudian apa? Sholat. Kemudian puasa, zakat, haji, rukun Islam. Kemudian rukun iman, kan itu. Itu wajib-wajib tuh. Yang wajib tuh introspeksi bagaimana sholat kita contoh. Apakah sholat kita masih hanya sholat karena sholat keturunan atau sholat keturunan? Ilmu kita ilmu turunan, maksud diajarkan begini, tapi nggak tahu dalilnya tentang sholat tersebut. Sholat nggak akan sah kecuali wudhunya benar. Bagaimana ilmu tentang wudhu kita? Betul ya? Berapa banyak orang wudhu, tahunya cuma tadi saya katakan ilmu turunan. Nggak tahu dalil tentang wudhu tersebut. Dan seterusnya. Ini penting nih, subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan peperangan kepadanya. "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Nah, berarti segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah pasti ini yang paling dicintai. Karena itu diwajibkan. Kan gitu ya? Lanjutannya apa? Wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah setelah wajib jelas sampai aku mencintainya. Allahu Akbar. Allah mencintai hamba ini. Berarti setelah seseorang mengintrospeksi amal-amal yang wajib, maka setelah itu kemudian apa? Lihat yang sunnah. Salat wajib 5 waktu contoh. Bagi laki-laki, apakah sudah berjamaah atau belum? Kan gitu ya. Kalau salat 5 waktu sudah bagus, lihat salat sunnahnya, qabliyah, ba'diyahnya. Lihat salat duhanya, lihat salat malamnya. Berapa banyak orang kita lihat salat malam dan salat witir, tahajud, witir, qiyamul lail, seterusnya, hanya Ramadan saja. 1 Syawal selama tinggal salat malam. Betul ya? Padahal Ramadan adalah madrasah. Sekolah bagi diri kita, training bagi diri kita, agar ketika setelah Ramadan, salah satu tujuannya kita bisa apa? Meneruskan amal-amal yang sudah kita lakukan di Ramadan. Kan gitu.
Jadi puasanya bukan Ramadan doang, salat malamnya bukan Ramadan doang, sedekahnya bukan Ramadan doang, tapi bisa diteruskan di setelah Ramadannya. Bertakwa kepada Allah setelah Ramadan, bukan hanya di Ramadan. Lihat amal-amal yang wajib. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Sesungguhnya amalan yang paling pertama yang dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dari manusia adalah salatnya. Salat wajib. Allah berfirman kepada para malaikat, yaqulu Rabbuna Azza wa Jalla li malaikatihi, "Unzuru fi salati 'abdi." Coba lihat kepada salat hambaku, salat wajib hambaku. Atammaha au naqasaha. Apakah salat hambaku itu sempurna atau ada kekurangan? Fa in kanat tammah, kutibat lahu dhammah. Apabila salatnya itu sempurna, maka catat kesempurnaan. Fa in kana taqasa syai'an, apabila ada kekurangan dalam salat wajibnya, maka Allah berfirman lagi kepada para malaikat, "Unzuru li 'abdi hal min tatawwu'?" Coba lihat kepada salat hambaku, ada salat sunnahnya enggak? Subhanallah, ini di antara kegunaan salat sunnah nih, Pak. Dan juga amal-amal sunnah yang lain, menambal sesuatu yang wajib kalau yang wajib ini ada kekurangan. Coba lihat ada salat sunnahnya enggak? Ketika ada, apa kata Allah kepada para malaikat? Atimmu li'abdi faridatahu min tatawu'ihi. Sempurnakanlah yang kekurangan pada yang wajib itu dari salat yang sunnah. Tsumma tu'khadul a'mal ala dzalik. Kemudian akan dijadikan seluruh amalan seperti ini. Dilihat yang wajib dulu, baru lihat yang apa? Sunnah. Yang wajibnya bagus, dicatat kesempurnaan. Yang sunnahnya bagus, dicatat kesempurnaan. Yang wajibnya ada kekurangan, sholat sunnahnya atau amalan sunnahnya menambal dari kekurangan yang wajib itu. Haji, lihat umrahnya. Zakat, lihat sedekahnya. Puasa Ramadan, lihat puasa sunnahnya. Sholat wajib, lihat sholat sunnahnya. Itu semua. Ini yang pertama. Introspeksi amalan kita dari hal-hal yang Allah wajibkan dulu bagi diri kita, rukun Islam, rukun iman terutama, baru kemudian yang sunnah. Yang kedua, ikhwan. Setelah kita sudah mengintrospeksi hal-hal yang wajib dan yang sunnah, yang kedua, mengintrospeksi dari hal-hal yang haram. Apakah kita masih melakukan yang haram atau tidak? Karena banyak ternyata orang yang rajin melakukan yang wajib, bahkan yang sunnah pun rajin, tapi yang haram juga rajin. Ini salah ini, ikhwan. Yang namanya takwa kepada Allah, apa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah, ini baru takwa. Kalau dia cuma mengerjakan perintah Allah, contoh tadi yang pertama, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, tapi tidak menjauhi larangan Allah, gak dikatakan takwa dalam Islam. Berapa kita lihat orang sholat, Masya Allah, rajin luar biasa. Tapi masalah muamalah, utang nggak bayar-bayar. Betul ya? Ketika masalah sesuatu muamalah, masalah uang fulus, nggak ada amanahnya, nggak ada jujur. Bahkan na'udzubillah min dzalik, korupsi dan seterusnya. Ini apa ini? Ini berarti sholatnya ataupun amal ibadahnya nggak berpengaruh kepada dirinya. Karena harusnya ketika sholatnya benar, ibadahnya benar, apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan gitu. Menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maka introspeksi diri kita dari hal yang haram. Yang wajib sudah, yang sunnah sudah, yang haram. Apakah kita masih melakukan sesuatu yang haram atau tidak? Apakah diri kita masih melakukan sesuatu yang haram atau tidak? Yang kedua. Yang ketiga, secara singkat, setelah mengoreksi dari diri yang wajib sudah, yang sunnah sudah, yang haram sudah. Yang ketiga, mengoreksi diri dari kelalaian yang masih dia lakukan. Lalai. Ini nggak haram. Lalai ini tidak haram. Tapi biasanya kelalaian ini akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Kelalaian itu biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Sebagian ulama mengatakan kelalaian ini mubah yang berlebihan. Contoh, melihat hukum asalnya apa? Boleh, mubah. Tapi kalau melihatnya semua dilihat, biasanya melihatnya akan terjatuh kepada sesuatu yang apa? Haram. Berbicara hukum asalnya apa? Mubah. Tapi kalau ngomong terus ujung-ujung gibahin orang tuh biasa. Ujung-ujung biasa apa? Dusta, naudzubillah. Hati-hati nih. Dan seterusnya, subhanallah. Mendengar begitu juga. Tangan kita, kaki kita terus. Berlebihan, sesuatu yang mubah tapi berlebihan atau lalai. Hati-hati. Karena kelalaian atau mubah yang berlebihan biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Yang ketiga nih. Yang wajib sudah, yang sunnah sudah, yang haram sudah, yang lalai sudah. Terus yang keempat apa?
mengoreksi diri dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kenikmatan-kenikmatan itu sudah kita kembalikan kepada Allah dengan amal ketaatan kepada Allah, atau ternyata kenikmatan itu kita kembalikan kepada Allah dengan amal kedurhakaan kepada Allah. Allah berikan kedua mata, kita gunakan untuk apa? Allah berikan lisan, kita gunakan untuk apa? Allah berikan kedua tangan untuk apa? Allah berikan harta untuk apa kita gunakan? Allah berikan jabatan untuk apa kita gunakan? Semua nikmat, ikhwan. Pasti Allah Azza wa Jalla akan tanya nanti di hari kiamat. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La tus'alunna, ada lam taukid, ada nun taukid, bayangkan penekanan, dua penekanan. Kemudian kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan di atas muka bumi ini. Kalian gunakan untuk ketaatan kepada Allah atau kalian gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Ini yang keempat, yaitu apa? Mengoreksi diri dari segala kenikmatan. Yang terakhir, mengoreksi diri dalam niat kita. Ketika kita beramal, apakah lillah karena Allah atau li ghairillah karena selain Allah. Mengoreksi diri dalam niat kita. Apakah sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, apapun itu kita gunakan ikhlas karena Allah, kita jalani ikhlas lillahi ta'ala, atau karena selain Allah, karena ingin dipuji orang, karena ingin disanjung orang, karena ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat, hati-hati, subhanallah. Ini mungkin insya Allah ta'ala yang bisa saya sampaikan, karena waktu yang terbatas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu jadikan dari kita orang-orang yang selalu bisa menapaki untuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dunia ini, sehingga nantinya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa pertemukan diri kita di surga Allah Azza wa Jalla bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam besar. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya ulang sekali lagi. 5 tadi ngoreksi ini. Gimana cara yang pertama tadi? Mengoreksi diri dalam apa? Hal yang wajib. Kemudian yang sunnah. Yang kedua, mengoreksi diri sesuatu yang haram. Yang ketiga, mengoreksi dari sesuatu kelalaian bagi diri kita. Yang keempat, mengoreksi dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, mengoreksi dalam niat kita. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.